Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Andini AMDAK, golongan 2, angkatan 18, kelompok 3. Saya berasal dari instansi Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Pemerintah Kota Medan. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diadakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Argro Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mind mapping akuntabilitas dengan pengampu materi Ibu Yan Nur Mahlia, SST, MKes. Sebelum kita memasuki materi tentang akuntabilitas, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nilai-nilai dasar PNS yang disebut dengan aneka. Yang pertama, akuntabilitas, kedua, nasionalisme, ketiga, etika publik, keempat, komitmen mutu, dan yang kelima, anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas yang akan saya bahas yaitu yang pertama, tentang konsep akuntabilitas, yang kedua, mekanisme akuntabilitas, yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks, dan yang keempat, cara menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Kita mulai dengan pengertian akuntabilitas. Seperti yang saya sebutkan terlebih dahulu, akuntabilitas itu adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Yang kedua ada aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi-fungsi dalam akuntabilitas publik. Menurut Bovens, terdapat 3 fungsi utama dalam akuntabilitas publik. Pertama, peran demokratis, kedua, peran konstitusional, dan yang ketiga, peran belajar. Terdapat tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, yang kedua, akuntabilitas individu, yang ketiga, akuntabilitas kelompok, yang keempat, akuntabilitas organisasi, dan yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Tingkatan-tingkatan dalam akuntabilitas ini berbentuk piramida, di mana semakin ke atas semakin besar tanggung jawabnya. Mekanisme akuntabilitas terdiri atas dimensi akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas ini terdiri atas kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan framework akuntabilitas? Caranya yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, buat perencanaan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitor kemajuan. Yang keempat, buat laporan secara lengkap. Dan yang kelima, buat evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks. Terdiri atas transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, dan yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Keempat, penyimpangan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Yang kelima, konflik kepentingan. PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh bagaimana sih penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas di dalam lingkungan kantor ataupun organisasi. Dengan pengampu materi saya, Ibu Yan Nur Mahlia, SST, MKes. Video yang pertama yaitu mengerjakan pekerjaan dengan tanggung jawab. Hal ini berhubungan dengan pengertian dari akuntabilitas, yaitu merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.
Video yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Salah satunya adalah kepemimpinan, di mana kepemimpinan itu adalah memberikan contoh kepada orang lain dengan memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan. Pada video ketiga, mencerminkan akuntabilitas dalam organisasi. Salah satunya adalah penggunaan sumber daya milik negara secara efisien. Apabila telah selesai bekerja, maka diharapkan seorang ASN dapat mematikan sumber-sumber energi yang tidak diperlukan lagi, seperti mematikan lampu dan mematikan kipas angin. Dalam video yang keempat, seorang ASN dituntut untuk memiliki sifat jujur dan tunduk kepada hukum dengan tidak melakukan tindakan korupsi baik dalam skala kecil ataupun skala besar seperti melakukan pungutan liar kepada masyarakat. Sekian video tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas di dalam lingkungan kantor ataupun organisasi. Semoga video tersebut dapat menambah informasi dan wawasan kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.